Bapak, Ibu, Naposobulung sekalian, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari Minggu ini. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Yohanes 4 ayat 24.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini yang diambil dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Marilah kita membaca secara responsoria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Padanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya." Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat bagi kita pada hari ini, Minggu 12 Maret 2023, dengan topik Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Warta yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Okuli, artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Warta yang kedua, pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Rio Tison Parlindungan Gultom, putra dari Bapak Hotman Gultom almarhum, ibunya Hotma Buru Manurung. Alamat di Jalan Pendidikan Parapat. Warga Jemaat HKBP Parapat, Resort Parapat, dengan tunangannya Aprilia Sarah Teresia Buru Nainggolan, putri dari Bapak Florentius Parulian Nainggolan almarhum, ibunya Frida Magdalena Apulina R. Buru Sitompul. Alamat di Jalan Haji Gadung 1B nomor 10, RT 5 RW 15, Pondok Ranji, Ciputat Timur. Warga Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, pukul 10 WIB di Gereja HKBP Parapat, Resort Parapat. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Warta ketiga, Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 12 Maret 2023, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, keluarga Midun Simatupang, Ibu Dian Arnita Boru Simanulang. Alamat Jalan Delima Jaya 4, Gang Albarkah nomor 26D, RT 3 RW 7, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Masuk Banjar Bintaro Perdagangan. Datang dari Gereja Metodis Indonesia GMI, Makedonia Bosar Sipinggan, Resort Bosar Sipinggan, Distrik 6, Wilayah 1. Warta keempat, Sermon Lansia. Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 9.30 WIB bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2 akan diadakan Sermon Lansia yang dipimpin oleh Pendeta BM Lumbantoruan STH. Dihimbau kepada seluruh lansia untuk datang menghadiri acara sermon tersebut. Warta kelima, Sermon Ama. Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 19.30 WIB, setiap minggu ketiga bertempat di ruang Sopo Praja lantai 1 akan diadakan Sermon Ama yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada seluruh ama untuk datang menghadiri acara sermon tersebut. Warta ke-6, pembekalan guru sekolah minggu. Sesuai keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, akan diadakan pembinaan dan pembekalan guru sekolah minggu se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan mengundang sebanyak 5 orang utusan guru sekolah minggu untuk mengikuti pembinaan tersebut. Adapun pembinaan dan pembekalan guru sekolah minggu tersebut akan dilaksanakan di 2 wilayah, yaitu pertama, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara pada hari Sabtu 18 Maret 2023 jam 9 WIB bertempat di HKBP Letjen Suprapto dengan jumlah peserta 240 orang.
Pembinaan kedua untuk wilayah Jakarta Timur pada hari Rabu 22 Maret 2023 pukul 9 WIB bertempat di HKBP Resort Tawamangun dengan jumlah peserta 165 orang. Untuk narahubung dapat menghubungi Amang Pendeta Rido Batubara STH Master Pendidikan. Warta ketujuh, penyuluhan dan pemeriksaan gigi seksi sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 13 WIB bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2 akan diadakan kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan gigi oleh seksi sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama untuk kelas TK sampai dengan kelas 4 SD. Diharapkan peran serta dari orang tua dan anak sekolah minggu pada kegiatan tersebut. Warta ke-8, Konven Pendeta Full Timer akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Resort Cibubur. Yang menjadi tuan rumah pada acara konven tersebut adalah pertama HKBP Resort Tebet, kedua HKBP Resort Menteng Lama, ketiga HKBP Resort Kebayoran Lama, keempat HKBP Resort Mampang Prapatan, kelima HKBP Resort Cibubur, dan keenam HKBP Resort Ancol Podomoro. Partisipasi dari HKBP Resort Kebayoran Lama untuk menanggulangi biaya konven pendeta tersebut sebesar 12 juta. Warta ke-9, kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu 19 Maret 2023 pukul 10.30 WIB, Paduan Suara Komisi Perempuan dan Anak PGI Wilayah DKI Jakarta Selatan akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Kebayoran Lama serta memperdengarkan lagu puji-pujian bagi Tuhan. Warta ke-10, warta terakhir, seminar dan workshop HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Rabu tanggal 22 Maret pukul 8.30 WIB, seluruh pendeta resort, ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakoni, serta ketua Majelis Perbendaharaan, serta bendahara resort atau bendahara huria, se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengikuti seminar dan workshop profesionalisme dalam penata layanan bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Warta yang tidak kami bacakan bisa dilihat dalam lembaran yang ada pada kita masing-masing. Horas. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, Minggu Okuli, tertulis dalam Mazmur 95, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini mengajak kita menyembah Allah dengan sepenuh hati. Dua hal yang boleh kita lihat di sana Bapak Ibu Saudara-saudara, menyembah dan sepenuh hati. Itulah ajakan pemazmur pada hari ini kepada umat Israel dan juga umat percaya sepanjang zaman, bahkan kita pada saat ini menyembah dan memuji Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita harus menyembah Allah? Mengapa kita harus memuji Allah? Mengapa pemazmur harus mengajak kita untuk menyembah dan memuji Allah? Tentu ada suatu hal yang dilihat, hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat dikagumi oleh pemazmur dari pribadi Allah melalui pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita memuji seseorang, jika kita kagum terhadap seseorang, berarti ada sesuatu yang kita lihat lebih daripada diri kita. Ada sesuatu yang luar biasa yang menjadi nilai plus di dalam dirinya. Ada sesuatu yang kita kagumi yang mungkin tidak bisa kita perbuat, tapi orang lain bisa perbuat. Sehingga kita mengatakannya luar biasa. Kita memuji dia, dia adalah yang terbaik. Dia adalah is the best, dia adalah orang yang mampu. Kamu adalah hebat. Dan pujian itu berangkat dari pengenalan kita akan siapa pribadi yang kita puji. Betul-betul mengenal
betul-betul merasakan bagaimana hidup berjalan bersama-sama dengan Dia. Itulah juga yang dirasakan oleh pemazmur. Itulah juga yang dikagumi oleh pemazmur. Mengapa pemazmur mengajak umat Israel dan juga umat percaya sepanjang zaman, bahkan kita pada saat ini menyembah dan memuji Allah. Tentu karena dia sungguh-sungguh mengenal siapa Allah yang dia sembah. Sehingga dia mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang dia sembah, yang dia kenal, dan yang dia puji. Lalu bagaimana pengenalannya? Itu yang kita lihat dalam nats ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jangan seperti perempuan Samaria tadi. Dalam percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria, dalam pertemuan mereka di sumur Yakub, dalam epistel kita dalam Yohanes 4. Mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Itu dikatakan tadi pada ayat 22, kalau kita coba ulang kembali membacanya di sana. Yohanes 4 ayat 22 dikatakan tadi, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu mengenal Tuhan Allah yang tidak kamu kenal. Sama seperti orang Batak dahulu, sebelum masuk ke Kristenan, sebenarnya mereka menyadari bahwa ada kekuatan di luar diri manusia itu. Ada seseorang yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan yang mengaturkan kehidupan ini. Tapi orang Batak dahulu tidak mengenal siapa itu. Siapa itu yang menciptakan langit dan bumi sehingga orang Batak mengatakannya opumula jadi nabolon. Dan mereka juga memahami opumula jadi nabolon itu berada di atas gunung yang sangat tinggi. Dan itulah yang terjadi juga pada perempuan Samaria itu. Kami menyembah Tuhan Allah kami di atas gunung ini, tapi engkau mengatakannya di Sion Yerusalem. Sehingga kalau kita tahu itu gunung Seatas Barita itu adalah tempat di mana orang Batak sebelum mengenal kekristenan membawa nomensen untuk menjadi kurban persembahan kepada Allah yang tidak mereka kenal. Sehingga nomensen datang, inilah dia Tuhan yang kalian katakan opumula jadi. Nabolon itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus telah membawa keselamatan ke tengah-tengah dunia ini. Ini dia melalui berita Injil. Dan inilah yang mau diterangkan, yang disampaikan oleh pemazmur kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Siapakah Allah yang dia kenal itu? Dia katakan tadi pada ayat 3 dan pada ayat 1. Jelas di sana dia saksikan, bersorak-sorailah bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab dia adalah raja yang mengatasi segala Allah pada ayat 3. Dia adalah Allah mengatasi segala Allah-Allah dalam tanda kutip. Allah-Allah kekuatan-kekuatan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah-Allah yang ada di dunia ini semua itu adalah Allah buatan manusia. Allah-Allah yang dipahami oleh manusia bisa menolong dan menyelamatkannya. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua dikatakan, dia adalah menciptakan lautan
daratan, gunung. Dia adalah Allah pencipta pada ayat 4. Kembali pemazmur mau menyatakan bahwa Allah, Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi ini adalah Allah yang mengatasi segala Allah buatan manusia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak lebih hebat Allah buatan manusia, di mana manusia itu adalah ciptaan Allah. Dia membuat Allah buatan tangannya, padahal dia adalah ciptaan. Tidak lebih kuat ciptaan daripada Allah penciptanya. Sama seperti tukang periuk yang digambarkan itu. Tukang periuk itu, dia punya otoritas untuk membentuk. Dia mempunyai kuasa untuk membentuk periuk itu dengan model apa saja. Karena dia adalah penciptanya, pembuatnya. Dan tidak lebih kuat periuk yang diciptakannya itu dari pembuat periuk itu. Nah, demikianlah juga diterangkan oleh pemazmur dalam hal ini. Dia mengenal bahwa Allah itu adalah pencipta lautan, daratan, gunung. Dan yang ketiga dia saksikan, sebab dia adalah Allah kita, kita adalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Pada ayat 7. Ada relasi yang lebih individual, lebih pribadi dengan Allah. Kita adalah gembala dombaannya. Dia adalah gembala kita. Itulah pengenalan yang jelas dari pemazmur. Alasan pemazmur mengapa dia mengajak seluruh umat percaya termasuk kita pada hari ini untuk menyembah dan memuji Allah. Dan yang kedua, dengan topik minggu kita tadi, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara dengan sepenuh hati? Ini merupakan tantangan dan pergumulan. Tantangan dan pergumulan bagi kita karena banyak ditemukan orang-orang yang menyembah Allah tanpa kesungguhan. Bahkan dapat dikatakan hanya lip service. Atau banyak orang sekarang menyembah Allah tidak serius, dengan menganggap sepele dan tidak serius. Sesungguhnya Tuhan itu tidak ingin umatnya menyembah Dia dengan setengah hati. Tuhan tidak mau umatnya menyembah Dia dengan setengah hati. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita yang hadir sekarang ini setengah hati? Atau betul-betul kita persiapkan diri kita dari rumah, bahkan mungkin hari Sabtu kita sudah persiapkan diri kita untuk hal-hal yang mungkin bisa mengganggu, ya, hal-hal kecil mungkin cara iblis untuk mengganggu konsentrasi kita, kedamaian kita, keseriusan kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan di tempat ini, di bait suci Allah ini. Karena kadang-kadang banyak hal yang mengganggu Bapak Ibu Saudara-saudara berangkat dari rumah. Kadang-kadang hanya masalah persembahan saja. Ya, berantem antara anak atau orang tua. Sehingga kadang-kadang kita berangkat dengan sungut-sungut dari rumah. Sampai di sini juga kita kesal. Wajah kita tidak menunjukkan wajah yang sukacita karena sudah dibebani dengan pertengkaran. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara hanya masalah kecil saja, masalah sapu tangan, masalah kaos kaki saja. Cari kaos kaki, sapu tangan kadang-kadang bisa menjadi persoalan.
Bahkan kadang dikatakan, udahlah kaulah yang pergi, aku tak pergi lagi. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah tidak mau hati kita setengah-setengah. Fisik kita di sini, tapi raga kita di sini, tapi jiwa dan pikiran kita tidaklah di sini. Kita sibuk, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, sibuk dengan media sosial kita. Senyum, chattingan. Apalagi mungkin pengkhotbahnya bukanlah pengkhotbah yang diinginkannya ya. Ya kan? Gak enak ini, nang pendeta khotbah ini suaranya kencang. Ya, manunggahi, mungkin ya. Contoh, atau bikin tidur pendetanya karena suaranya terlalu lembut. Sehingga dia pasang aksi. Tidak lagi dengan sepenuh hati. Sehingga dia sibuk dengan media sosialnya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita katakan tadi Allah itu adalah yang mengatasi, Allah yang ada di atas segala Allah yang ada di dunia ini. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dia adalah Allah yang Maha Agung. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu pengenalan pemazmur. Lalu bagaimana pengenalan kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk datang menemui Allah yang Maha Kudus itu. Untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Mulia itu. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Sedangkan mau bertemu dengan lurah saja, lurah. Ada penting yang mau kita urus, mungkin surat-surat. Kita berhadapan dengan lurah, bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Handphone kita itu kita kantongi, kita masukkan dalam tas. Tidak beretika rasanya kita berhadapan hanya dengan lurah, kita sambil memegang handphone. Dan pakaian kita juga. Kita memakai pakaian yang sedemikian rapi, berhadapan dengan seorang pimpinan kelurahan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sikap kita begitu hormat. Hati kita yang mungkin beberapa saat kita berbicara kepadanya, kita berikan betul-betul. Lalu bagaimana dengan kita yang saat ini hadir? Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Tuhan tidak menginginkan kita setengah-setengah hati. Dan inilah teologi kita HKBP. Allah itu adalah Allah yang kudus dan mulia. Itu makanya kalau jemaat ya ingin berfoto-foto, bahkan fotografer itu tidak diperbolehkan untuk naik ke atas altar ini. Karena kita anggap ini adalah tempat kudus bagi Allah. Tempat yang mulia bagi Allah. Pemahaman kita, teologi kita, Allah itu adalah Allah yang mulia. Makanya jemaat menghadap altar ini. Ini teologinya, Mang. Jemaat menghadap altar. Dan juga pengkhotbah, antara pengkhotbah, paragenda, liturgis dan pewarta jemaat itu adalah gambaran 3 jabatan yang ada dalam diri Yesus. Yang pertama, dia adalah sebagai nabi. Ya, dia sebagai nabi. Inilah sebagai nabi mewartakan kabar keselamatan, itu pengkhotbah. Yang kedua adalah dia sebagai imam. Ada di dalam diri, yaitu liturgis. Imam perantara antara umat kepada Allah, menyampaikan pujian, menyampaikan persembahan. Dan yang ketiga adalah sebagai raja. Raja, jika raja bertitah, itu adalah titah, warta yang harus dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan oleh semua jemaat. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kita harus pahami yang tiga itu tidak bisa dipisahkan. Kemarin ada Natal, ya mau diturunkan itu, apa namanya, podium. Katanya boleh Inang, dulu kami Natal boleh diturunkan di sana, oh saya tidak. Itu tidak boleh dipisahkan, karena itu tiga pribadi Yesus yang tidak bisa kita pisahkan. Jangan karena, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan karena euforia, selebrasi kita, perayaan kita, jadi kita meninggalkan makna yang sesungguhnya siapa Allah yang kita kenal, yang kita pahami dalam teologi kita. Makanya pengkhotbah itu tidak boleh turun. Nah lalu bagaimana dengan gerakan karismatik? Mereka memahami teologinya Allah itu adalah sahabatnya. Makanya ada lagunya, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Ada. Kenapa? Karena mereka memahami Allah itu sahabat. Sehingga mereka boleh turun. Kalau kita tidak. Dia adalah Allah yang mulia. Inilah gambarannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita menyembah Allah dengan sepenuh hati. Meminta dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Segenap hati. Seperti yang saya katakan tadi, jangan fisik kita di sini, tapi jiwa dan pikiran kita tidak di sini. Cemana ya? Ini bentar lagi mau warisan, mau cepat-cepat lah Inang Pendeta ini. Jauh pula kami warisan ini, ke Tangerang, ke Depok, kemana. Mau semak jam naon nina teh. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah tidak menginginkan kita mengikut Dia dengan setengah hati. Allah tidak mau menyembah Dia dengan setengah hati. Allah tidak mau kita memuji Dia dengan setengah hati. Jangan keraskan hatimu katanya. Dalam firman Tuhan tadi, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, pada ayat 7 dan ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara-saudara? Sikap bangsa Israel yang setengah hati untuk mengikut Tuhan, untuk menaati perintah Tuhan. Tuhan sudah menyatakan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa dalam perjalanan Mesir. Antara Meriba dan Masa, mereka kehausan. Mereka berteriak meminta tolong. Lalu Musa mewakili mereka berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan umatnya melalui Musa. Lalu Allah berbicara kepada Musa. Berbicaralah kepada batu itu. Maka batu itu akan mengeluarkan air untuk air minum umatku Israel. Ya, mereka kehausan. Mereka mencobai Allah dengan mengatakan, kalau seperti ini penderitaan yang kami hadapi, mengapa engkau tidak membiarkan kami? Lebih bagus kami mati di tanah Mesir daripada menderita di tengah perjalanan ini. Sewaktu ditindas di Mesir, mereka bersungut-sungut. Mereka menangis, berteriak, memohon kepada Tuhan. Setelah diselamatkan, mereka juga bersungut-sungut. Mengapa harus dikeluarkan? Kami kan sudah enak di Mesir, lebih bagus kami mati di sana daripada kami menderita kehausan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, lebih dari 2.000 orang yang dipimpin oleh Musa berteriak, membuli dia. Lalu Musa berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan, berbicaralah kepada batu itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Dengan emosional, dengan kemarahan, Musa memukulkan tongkatnya ke batu itu. Tidak seperti yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepadanya.
Apakah batu itu mengeluarkan air? Mengeluarkan air. Tapi Musa tidak taat kepada perintah Allah untuk berbicara kepada batu itu setengah hati. Demikian bangsa Israel setengah hati mengikut Tuhan, menaati Tuhan setengah hati, sehingga mereka generasi yang lahir umur 20 tahun ke atas, yang lahir di tanah Mesir, tidak sampai ke tanah Kanaan. Hanya yang lahir di dalam perjalanan selama 40 tahun itulah yang sampai ke tanah Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Dikatakan dalam Bilangan 32. Kita coba buka Bilangan 32 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Hanya 2 orang yang sampai, yaitu Kaleb dan Yosua, karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga firman Tuhan mengatakan tadi pada ayat 9 sampai 11, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku, 40 tahun aku jemu dengan angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi dengan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sepenuh hati, jiwa, raga kita, totalitas hidup kita, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan ada pemahaman kita Bapak Ibu Saudara-saudara, Senin sampai Sabtu kita boleh berbuat dosa, kita boleh sesuka hati, hari Minggu kita datang minta pengampunan Tuhan, tidak. Tapi justru ibadah kita hari Minggu, persekutuan kita hari Minggu itu kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dimanapun dunia kita, dimanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan, itulah gambaran ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini dikatakan, sekiranya kamu mendengar suaranya. Karena sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Lojahita, Serohita Martangiang, kita datang beribadah, kita memberikan persembahan kita manupahi segala pelayanan di gereja. Ya, kalau manusia melihat wajah, kalau Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat keseriusanmu, tidak melihat wajah, tidak melihat casingnya. Ibu itu casingnya bagakate, casingnya bagus padahal handphonenya itu sebenarnya sudah kutuk-kutuk. Ya, kadang telepon orang sudah mati sendiri. Ya, mati sendiri. Dulu handphone saya pernah gitu.
Nelpon mati sendiri. Kenapa Inang diputus? Iya, mati sendiri saya bilang. Casingnya bagus. Tapi di dalamnya tidak. Tuhan melihat hati, bukan casing. Ya, buat anak-anak muda di sini juga. Jangan keraskan hatimu. Ya. Jangan keraskan hati kita dengan segala rancangan Tuhan mengikut Dia. Ya. Apalagi maaf Bapak Ibu Saudara-saudara. Kadang-kadang ya cara berpikir anak-anak muda sekarang dengan kita yang kelahiran mungkin tahun 70 ke bawah itu sudah berbeda. Sudah lebih canggih ya. Kalau dikatakan sudah pakai cara berpikirnya, smartphone ya. Kalau kami mungkin masih Pentium berapa lah itu ya. Dulu masih Pentium. Ya sehingga anak-anak muda sekarang ini dinasehati kadang-kadang, maaf tidak semua ya. Kadang-kadang merasa lebih hebat, kan itu merasa lebih pintar. Padahal juga keluarga muda seperti itu. Ya, orang tuanya sudah membesarkan dia sampai menikah, kemudian opung itu orang tuanya mendidik cucunya karena dia MC. Kerjanya MC kan opung-opung sekarang ngomong cucu. Kemudian dibuat aturan oleh opungnya. MC, iya ketawa Naposo. MC itu bagi opung-opung itu ya ngomong cucu ya. Iya. Jadi kemudian orang tuanya ini si opung ini menerapkan, memang mungkin nggak bisa lagi itu diterapkan, tapi paling tidak ada nilai yang mungkin positif di sana. Tapi si anak mengatakan, Mama tidak boleh buat aturan sama anakku, itu anak saya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang orang tua menjadi sakit hati, ya, padahal sukacita dia memomong cucunya, menjaga cucunya, merawat cucunya, tapi harus tunduk kepada peraturan daripada si anak yang sudah dibesarkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bukakan hati kita untuk rancangan Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Jangan keraskan hatimu ya Naposo Bulung. Ini semua belum menikah kan? Karena ada seperti itu, Amang Inang. Naposo Bulung rupanya sudah ada yang menikah di situ. Karena apa? Kurang pesertanya Inang. Jadi ikutlah bapak-bapak muda katanya. Kalau ini semua Naposo Bulung kan? Belum ada yang menikah kan? Iya. Puji Tuhan. Jangan keraskan hatimu ya. Saya selalu Amang Inang yang sudah lama Naposo Bulung. Candaan sih ya. Kau nggak bosan jadi Naposo Bulung saya bilang. Inang aja bosan lihat kau Naposo Bulung. Inang bilang gitu loh coba. Ya. Tunggu Nang, sabar. Karena cara berpikirnya udah beda Inang, Amang. Kalau kita dulu modal cinta bisa menikah kan? Kalau sekarang tidak, harus ada rumahnya. Harus ada mobilnya. Ya, harus mapan. Dulu nggak ada itu. Modal cinta ayo kita menikah. Dicari sendiri kok sama-sama sehingga bisa punya rumah, punya mobil, punya fasilitas. Pertimbangan-pertimbangan. Dan yakinlah semakin bertambah umur semakin banyak pertimbangan. Ya, semakin banyak pertimbangan. Dan itu yang menjadi penghalang kita tadi untuk menerima rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengan tidak setengah hati. Sangat disayangkan kalau kita setengah-setengah mengikut Tuhan. Kalau kita setengah-setengah untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui segala lini kehidupan kita. Dan inilah harapan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus sampai kepada perhentian yang ditentukan oleh Tuhan. Idotahe, itunya cita-cita kita kan Amang Inang? Cita-cita kita supaya kita sampai ke perhentian Tuhan. Tempat yang kekal abadi bagi orang yang percaya kepadanya. Susah kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita datang beribadah,
kita datang markur, kita datang berkhotbah, kita datang dalam pelayanan. Ternyata semua itu kita lakukan dengan setengah hati. Sama seperti yang dikatakan dalam Bilangan 32 ayat 11 sampai 12 tadi. Mereka tidak sampai kepada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan selain daripada Yosua dan Kaleb, karena bangsa itu setengah hati. Termasuk juga Musa. Musa setengah hati karena dengan emosinya dia memukul tongkatnya, bukan berbicara kepada batu itu. Tidak taat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa yang dipilih Tuhan saja memimpin bangsa Israel, yang dipercayakan Tuhan atas pilihannya itu, tapi dia sendiri tidak sampai ke tanah Kanaan karena dia setengah hati melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita dalam minggu Okuli pada saat ini, mataku selalu terarah kepada Tuhan. Mataku selalu terarah kepada Tuhan. Banyak hal mungkin yang menghalangi tatapan kita, ya, pandangan kita kepada Tuhan dengan kenikmatan dunia, ya, dengan semua, ya, kenikmatan dunia ini, dengan segala hari buron niportibion. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkan pandanganmu ke tujuan hidupmu yang sejati, yang sesungguhnya. Kita berjalan di tengah-tengah dunia. Bahkan Yesus mengatakan, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala. Dunia ini adalah serigala. Tapi bagaimana kita memenangkan pertandingan iman kita? Dengan senantiasa mata kita terpaut kepada Tuhan. Mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Sama seperti minggu kita yang hari Minggu Estomihi. Engkaulah tempat kubu pertahananku. Hanya Tuhanlah tempat kubu perlindungan kita. Tidak ada yang lain. Kalau ada pun mungkin relasi kita di dunia ini, itu hanya sementara. Itu hanya sesaat. Kita boleh minta tolong, kita boleh minta perlindungan, tapi hanya sebentar. Tapi bagi Tuhan itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Sehingga kita sampai kepada tempat perhentian yang disediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini menghantarkan kami kepada Minggu Okuli, mengajak kami untuk mengarahkan pandangan kami, tujuan kami, harapan kami hanya kepada Tuhan. Banyak hal yang akan menghalangi kami Tuhan untuk senantiasa mengarahkan pandangan dan pengharapan kami kepada Tuhan. Tapi melalui firman-Mu mengingatkan kami semua dengan segala yang ditawarkan oleh dunia ini, supaya kami tidak berpaut di dalamnya, tidak terpaut di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tapi kami memberikan hati kami dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, untuk senantiasa menyembah, memuji Engkau dengan segala sikap hidup kami, dalam segala lini kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa rindu untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Berkatilah segala pujian hormat mereka melalui nyanyian, melalui doa, syukur mereka, dan juga melalui segala apa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Karena Engkau maha tahu, Engkau maha melihat, Engkau melihat hati Tuhan, bukan melihat wajah. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk tidak setengah-setengah mengikut dan menyembah Engkau, tapi dengan sepenuh hati kami, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak jemaat kami yang akan menghadapi ujian akhir sekolah, akhir semester untuk kelulusan secara khusus buat tingkat SLTA untuk hari esok. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat daripada Engkau kepada anak-anak kami tersebut. Engkau berikan daya ingat yang kuat dan daya analisa yang baik untuk mengingat dan menganalisa setiap soal-soal yang diberikan oleh guru pengajar kepada mereka,
akan segala sesuatu yang telah mereka pelajari selama 3 tahun ini Tuhan, supaya dengan sukacita mereka mempersiapkan diri menghadapi ujian itu bersama dengan Tuhan, sehingga melalui bangku sekolah yang mereka cita-citakan, mereka dapat meraih impiannya dan juga harapan orang tua. Demikian juga untuk minggu-minggu yang akan datang, bahkan mungkin minggu ini buat ujian tingkat SMP, SD, bahkan juga perguruan tinggi. Tuhan kiranya yang memberkati dan memberikan hikmat dan kepintaran kepada seluruh anak-anak-Mu yang akan mengikuti ujian tersebut. Kami juga bersyukur Tuhan akan segala sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan kepada seluruh jemaat-Mu melalui berkat-berkat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mereka telah mengucap syukur dengan berbagai persembahan yang Tuhan berikan kepada Engkau, yang kepada mereka, sehingga mereka memberikannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas semua persembahan jemaat-Mu itu. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga buat anugerah yang telah Kau berikan melalui perpanjangan umur yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tuhan semakin berkati mereka dengan berbagai berkat-berkat secara pribadi dan juga di tengah-tengah keluarga mereka, supaya mereka juga melihat kebesaran Tuhan dan mereka semakin memuji dan memuliakan Tuhan di dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pengobatan, penyembuhan, pemulihan. Nyonya Sintua P. Parapat CH Boru Tobing, Nyonya Sintua R. Sitanggang PDN Boru Siregar, Alena Felicia Gabriel Boru Nenggolan, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Binsar Napitupulu, Pendeta DP Pancaitan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Situa Profesor PTD Sihombing, Situa Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan juga yang tidak kami sebut namanya, yang tidak tertulis di warta jemaat kami. Tuhanlah kiranya menguatkan mereka dalam segala pengharapannya dan juga segala usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk memperoleh kesembuhan kepada jemaat-Mu tersebut. Semua usaha yang berkenan di hadapan Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 370 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita menyerahkan persembahan kita. Aku mau mengikutmu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.